majelis hakim. Tadi kita sudah mendengarkan, mungkin saya tidak perlu mengulang ya, tapi beberapa teman yang memang baik yang hadir maupun tidak itu akan menyatakan upaya hukum. Tadi juga kita mendengarkan hakim menyatakan bila belum cukup puas diberi kesempatan upaya hukum. Jadi ada beberapa teman yang akan melakukan upaya kasasi, ada juga saya dengar tadi ada yang melakukan PK. Tapi kalau saya dan beberapa teman itu sudah sepakat melakukan upaya kasasi karena ada beberapa hal yang menurut kami ada kejanggalan ya. Artinya juga kalau dari saya sih menyatakan kemarin waktu pada saat mengirimkan perjanjian saja, mungkin pertama awal dulu ya. Tadinya kan persidangan ini kan artinya antara menerima dan menolak berdamai atau tidak. Itu kan mudah sebenarnya menerima dan menolak. Tentu kita menerima dengan catatan kan mungkin skema pembayarannya juga minimal kalau dari saya kan seperti sama dengan PKB. Nyatanya kan ini udah jauh ya, panjang gitu. Kemudian juga perjanjian kan itu satu paket, tapi kan dikirimkannya pertama baru skema. Kemudian yang lebih memprihatinkan sekali itu perjanjian perdamaian itu, bayangkan tolong dicatat nih tanggal 31 Januari rata-rata di atas jam 10 malam. Bayangin, kemudian votingnya kan besok pagi hari Senin jam 9. Itu kan menurut kami dan beberapa teman ini kan tidak berkeprimanusiaan ya kan. Artinya bayangin, sebagian kan orang tua usia lanjut, ada sebagian sakit, bagaimana mereka membaca, kemudian bagaimana mereka mau hadir, sebagian kan di luar kota, ada juga yang di luar pulau mungkin. Kemudian kalau mereka mau memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya kan sudah tidak keburu. Jadi kalaupun hasilnya seperti ini ya tidak maksimal. Selain dari itu saya juga memang ada menyurati. Tadi terima kasih ya, majelis hakim juga menyampaikan beberapa orang mungkin termasuk saya yang mengirimkan surat juga, termasuk kan mungkin nanti akan diungkapkan juga. Saya aja kan mau jadi saksi, saya mau jadi saksi aja kan hampir terjadi perkelahian gitu. Ada tim pengurus tuh melakukan provokasi dan itu kan tidak seharusnya seperti itu. Jadi nanti pun pada saat kita mengajukan banyak hal yang akan kami sampaikan, mungkin melalui kasasi itu tentu melalui peraturan perundang-undangan yang memang diberikan peluangnya. Dan jangan lupa juga ya, kita minta doa restu juga, apapun yang kami lakukan ini kan untuk kepentingan bersama. Karena seperti yang kita ketahui, pakar hukum yang kepailitan itu kan ada Bang Hotman Paris, disampaikan bahwa PKPU ini kalau ada perdamaian kemudian tanpa ada jaminan itu adalah sia-sia. Berulang kali itu sia-sia karena kan tidak ada jaminan. Nanti kalau setelah itu dia tidak melakukan lagi, apalagi kami bisa ambil ya nanti sedikit surat saya mau tunjukin, bukan surat isinya, intinya ya yang saya minta dibuang itu nanti dibaca boleh, hanya saya minta kan dibuang berkeadilan. Isinya kan tidak berkeadilan, harusnya kan dilihat juga meskipun adil, meskipun berdamai, tapi kan banyak orang tadi pihak-pihak yang nasabah itu tidak mengerti kan, perjanjiannya kan banyak, waktunya sempit dan itu benar-benar tidak berkeadilan kan. Kami membaca ya, artinya kenapa sih banyak juga yang belum puas seperti itu. Kemudian ada ancaman unsur pidana, ada ancaman urusan pidana. Saya mengirimkan surat, saya kirimkan ke seseorang tentu ya di pengurusnya pun mengancam saya gitu ya, nggak masalah, tapi kan saya kemudian mohon menyimpan, ini juga penting ya, kalau ini boleh di-shot, mohon menyimpan data baik rekaman CCTV dengan baik rekaman CCTV tanggal 1 November 2021. Karena apa? Di YouTube-nya kan disampaikan itu ada YouTube, tapi kan YouTube-nya itu kalau beracara dari jam 8 pagi sampai jam 24 malam lebih, kan berarti kalau dikurangin sekitar 15 jam sampai 16 jam. Kenyataannya kan yang ada cuma dua bagian, 7 jam lebih dan 3 jam lebih, artinya itu hanya sekitar 10 jam lebih ya. Kemana itu 5 jam? Makanya saya juga mendapatkan CCTV-nya, artinya informasi memang ada kejadian. Saya berharap itu pun disimpan. Apa sih inti dari surat saya? Saya hanya simpel, kenapa kami melakukan upaya hukum? Karena kalau yang ini sih saya rasa boleh disampaikan ya, artinya yang bagian ini saja, mungkin yang lain-lain nggak perlu pasal 4-nya, bahwa saya kan hanya minta dihapuskan, kan ini simpel sekali kan. Saya hanya minta yang ininya dihilangkan. Intinya adalah yang saya ingin hilangkan bahwa pembayaran skema penyesuaian yang diatur pada pasal 4, maka sisa persentase dari tagihan yang tidak dapat dipenuhi akan diselesaikan pada jadwal berjalan berikutnya sampai dengan tanggal pelunasan akhir. Artinya kan ini berulang-ulang, artinya yang nggak akan kelar-kelar. Mohon maaf ya, misalnya saya atau siapapun mungkin saja diduga, maaf ya kalau saya sudah berulang pun belum kelar di pembayaran, gimana? Karena kan tadi mengulang lagi mengulang. Ini kan saya hanya bilang
Saya nggak minta banyak-banyak, bukan hak saya sebagian kan, hanya dihilangkan ini aja di pasal 8.4, ininya aja dihilangkan, jadi hanya seperti ini kan sebetulnya kalau ada niat baik kan harusnya diikuti saja kan, itu sesuatu yang simpel, namun itu kan tidak dipenuhi. Tapi kalau majelis memutuskan, kita juga tidak bisa menyalahkan karena tadi mayoritas juga ada, tapi jelas ini tidak berkeadilan. Saya juga minta doa restu juga dari teman-teman, kan ada yang khawatir gitu kalau kami melakukan upaya hukum lanjutan barangkali akan tertunda. Harusnya kan upaya hukum berjalan, kan ini bukan PKPU. Kalau PKPU kan jelas penundaan, ini kan berjalan, jadi harusnya pihak debitur itu Kresna tetap membayar apa yang menjadi komitmen dia. Itu kan bagian dari, jangan bilang oh karena ada upaya hukum lainnya jadi berhenti, kan beda. Kalau PKPU jelas karena penundaan jadi pasti berhenti. Jadi saya berharap teman-teman yang lain ini yang kebetulan mungkin juga berharap ini tidak berlanjut, mengerti bahwa kita juga ingin lebih kepastian hukum, bahwa ada hal-hal yang di perjanjian ini belum berkeadilan. Itu yang mungkin bisa disampaikan saya atas nama pribadi juga dan beberapa teman yang akan melakukan upaya kasasi. Mohon doa restunya, bahwa kok tim pengurus malah tidak ada satupun yang hadir. Harusnya kan hadir ya, tadi kita melihat di sini, dan saya juga menyesalkan, harusnya, maaf ya kalau saya kritisi, harusnya Pak Beni juga hadir, kan dia termohon, ini kan kasus besar, harusnya hadirlah di sini untuk finalisasi, meskipun kita tahu akhirnya seperti apa, tapi kan kita sebagai orang yang melakukan PKPU ya datanglah di sini untuk mendengarkan sampai akhir putusan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman media yang datang meliput untuk keterbukaan proses hukum PKPU Kresna. Teman-teman media melihat dan menyaksikan bahwa di saat putusan ini kan tentu harus ada kehadiran para pihak, baik pihak pemohon, termohon, dan juga pihak tim pengurus, tentu saja majelis hakim ya. Tapi kan tadi sama-sama kita lihat sendiri, tidak ada satupun tim pengurus yang hadir. Tadi dengan mendengar catatannya sih kemungkinan karena belum ada kesepakatan tentang pembayarannya. Jadi kan ini kurang elok lah ya. Padahal tadi dari majelis juga menyampaikan bahwa untuk pembayaran itu pasti terjamin, kan nggak mungkin nggak dibayar. Tapi kan ini sebuah proses yang orang demikian lelah. Ya hargai juga kami lah, paling nggak dia datang ke sini menyaksikan putusan apapun. Ini istilahnya kalau pengurus kan hanya tidak dibayar atas pekerjaannya ya kan, dan dijamin pula nyatanya. Kalau kami ini kan benar-benar korban, banyak sekali korbannya, kan triliunan ini banyak sekali, dan itu kan harus dihargailah sebagai pengurus itu ya. Kami tadi saya sampaikan juga, ini kan ada pemohon, termohonnya kan datang, pemohonnya memang ada perwakilan, tapi paling tidak ya Pak Beni ya hadirlah di sini karena ini kan putusan akhir. Banyak juga orang kecewa karena PKPU. Saya sejujurnya sejak awal saya bilang saya tidak kecewa dengan PKPU karena ini sebuah proses. Memang hasilnya juga lebih jelek dari PKB. Nah ini sebuah realita yang harus kita hadapi. Jadi harusnya Pak Beni tadi harus hadir, paling nggak kita